Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, kita mohon berkat Tuhan untuk novena kita pada hari ketujuh ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas keluarga-keluarga kami yang telah Engkau berkati. Kami mohon berkat-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Semoga kami mampu meneladan keluarga kudus di Nazaret, di mana kami saling mengampuni, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan hidup berlandaskan atas kasih-Mu sendiri. Bantulah keluarga kami agar tetap bersatu, sebagaimana keluarga kudus Nazaret. Dan kami yakin bahwa keluarga kudus Nazaret tetap bersatu, karena keluarga kudus Nazaret memberikan ruang dan waktu untuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga mereka. Maka kami juga mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, agar Engkau berkenan hadir di dalam keluarga kami masing-masing dengan berkat-Mu, sehingga keluarga kami semakin bahagia, semakin damai, karena Engkau selalu hadir dan memberikan berkat bagi keluarga. Demi Kristus, pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang Rosario Perawan Maria. Paus menegaskan, keluarga yang berdoa bersama akan tetap utuh. Doa Rosario Suci lewat tradisi yang sudah berabad-abad telah menunjukkan diri sebagai doa yang sangat manjur untuk menghimpun keluarga. Setiap anggota keluarga dengan mengarahkan tatapan matanya pada Yesus akan memperoleh kemampuan untuk saling memandang, untuk saling berkomunikasi, saling menunjukkan kesetiakawanan, saling mengampuni, dan bersama-sama menyaksikan janji kasih mereka dibaharui dalam Roh Allah. Banyak masalah yang menghadang keluarga-keluarga masa kini, khususnya dalam masyarakat yang secara ekonomis telah maju, disebabkan oleh semakin sulitnya anggota keluarga berkomunikasi. Keluarga-keluarga jarang berkumpul, dan kesempatan yang jarang mereka miliki itu pun sering dihabiskan untuk menonton televisi. Kembali ke pendarasan Rosario keluarga, berarti mengisi kehidupan sehari-hari dengan gambar yang sangat berbeda. Gambar misteri keselamatan, yakni gambar penebus, dan gambar bundanya yang amat kudus. Keluarga yang mendaras Rosario bersama-sama akan menikmati suasana rumah tangga seperti suasana rumah tangga Nazaret. Para anggotanya menempatkan Yesus di tengah keluarga. Mereka berbagi suka dan duka. Mereka menempatkan kebutuhan dan rencana-rencana di tangan Yesus. Mereka menimba dari Dia harapan dan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Juga amat indah dan bermanfaat menyerahkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kepada doa Rosario. Rosario sungguh mengikuti tahap-tahap kehidupan Yesus dari saat ia dikandung sampai wafat, dan kemudian saat ia bangkit dan dimuliakan. Orang tua menyadari semakin sulit mengikuti kehidupan anak-anak mereka saat mereka bertumbuh menjadi dewasa. Dalam masyarakat dengan teknologi maju, masyarakat dengan komunikasi massa dan globalisasi, segala sesuatu serba terburu-buru, dan jarak kultural antar generasi semakin menganga lebar. Berita-berita yang amat beragam dan pengalaman-pengalaman yang tak terduga dengan cepat menyusup kehidupan anak-anak dan remaja, dan orang tua dapat menjadi sangat cemas tentang bahaya-bahaya yang dihadapi anak-anak mereka. Kadang-kadang orang tua mengalami kekecewaan yang tak tertahankan karena kegagalan anak-anak mereka melawan godaan-godaan obat bius, bujukan kenikmatan yang tak terkendali, godaan untuk melakukan kekerasan, dan karena menyaksikan beragam ungkapan kehampaan
dan keputusasaan. Berdoa rosario untuk anak-anak dan lebih lagi bersama anak-anak berarti melatih mereka sejak usia dini untuk mengalami oasis doa harian ini di dalam keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada novena hari ke-7 ini dengan tema Novena kepada Keluarga Kudus Nazaret. Melalui bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, kita melihat bahwa keluarga itu merupakan hal yang terpenting dan mendasar dalam hidup menggereja. Mengapa? Gereja itu akan damai kalau keluarga-keluarga juga damai. Gereja akan sejahtera kalau keluarga-keluarga juga sejahtera. Gereja akan hebat kalau keluarga-keluarga juga hebat. Gereja akan rukun kalau keluarga-keluarga juga rukun. Artinya keluarga ternyata memiliki peran penting. Maka gereja disebut sebagai gereja kecil. Maka melalui gereja kecil, melalui keluarga-keluarga, selaras dengan tema novena kita, yaitu kepada keluarga kudus di Nazaret, kita diajak untuk meneladan bagaimana keluarga kudus Nazaret ini hidup. Pertama-tama, melalui bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, di sana dikatakan bahwa Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Ada kata mengunjungi. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, maka Elisabet bersukacita, Elisabet bergembira. Bahkan anak yang ada di dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Dan Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Kunjungan ini menjadi sangat sesuatu di dalam kehidupan berkeluarga dan bertetangga. Apakah selama ini kita sebagai keluarga sudah saling mengunjungi satu sama lain, atau kita masih tertutup selama ini? Kita tidak mau mengunjungi keluarga-keluarga, atau kita tidak mau berkunjung, atau kita menutup diri, tidak mau dikunjungi. Nah, saya kira untuk situasi kehidupan saat ini penting bagi kita untuk meneladan Maria yang mau berkunjung, mau berjumpa kepada pribadi lain. Kita tidak menutup diri, tetapi kita semakin membuka diri untuk orang lain. Ternyata makna kunjungan itu memiliki makna yang mendalam. Dengan mengunjungi kita bisa mengetahui situasi orang atau keluarga yang kita kunjungi itu. Dengan mengunjungi kita bisa mendengarkan. Dengan mengunjungi kita bisa melihat situasi keluarganya. Dengan mengunjungi kita bisa mendengarkan keluh kesah dan harapan-harapan orang itu. Atau keluarga-keluarga yang kita kunjungi. Maka pada bulan keluarga ini, secara khusus Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema aku, kamu, kita bertetangga. Jadi kita diajak untuk sungguh-sungguh membuka diri untuk yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat berkunjung dengan baik. Kita dapat berjumpa dengan pribadi yang lain. Kalau di dalam keluarga kita sendiri, kita memiliki keluarga yang boleh dikatakan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Nah, melalui tema ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari untuk tidak mengikuti mentalitas dunia zaman ini atau semangat orang-orang zaman ini. Zaman ini tentu berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu rusak itu diperbaiki. Misalnya kalau ada baju yang koyak atau kancingnya lepas, itu diperbaiki, dijahit.
Nah, tetapi sekarang orang tidak mau sibuk, orang tidak mau repot. Rusak ganti, rusak dibuang. Nah, kalau mentalitas seperti ini sampai terjadi di dalam kehidupan keluarga, ketika salah satu pasangan kita rusak dan kita ganti, lalu apa yang terjadi? Maka kita diajak ketika pasangan robek, pasangan itu bermasalah, pasangan kita itu rusak, maka kita diajak untuk memperbaiki. Dan nilai memperbaiki ini jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal, dan lebih sulit daripada mengganti. Maka kita diajak untuk memperbaiki. Masalah dalam keluarga itu bukan ditutupi tetapi diselesaikan, diperbaiki, tidak ditinggalkan. Maka saya kira kita diajak sungguh-sungguh meneladan keluarga Kudus Nazaret, bagaimana dalam penerimaan, bagaimana dalam menerima, dan juga bagaimana dalam memperbaiki satu sama yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa keluarga Kudus Nazaret itu bertahan sampai akhir? Keluarga Kudus Nazaret hidup dalam damai sejahtera. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kok keluarga kudus itu bisa rukun? Keluarga kudus itu bisa damai. Keluarga kudus itu bisa bersatu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan keluarga kudus ini bertahan? Kalau saya merenungkan keluarga Kudus Nazaret itu bisa utuh, bisa bertahan, kendati menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan dan rintangan. Tetapi keluarga Kudus Nazaret ini tetap utuh. Keluarga Kudus Nazaret tetap utuh, tetap bersatu, karena keluarga Kudus Nazaret menempatkan dan memberi tempat, yaitu Tuhan Yesus untuk hadir di dalam keluarga mereka. Saya senang kalau menggunakan gambaran rosario seperti ini. Nah, mengapa keluarga Kudus Nazaret itu utuh gitu ya? Karena keluarga Kudus Nazaret mampu menempatkan Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Maka kita diajak untuk meneladan keluarga Kudus Nazaret. Apakah Tuhan Yesus sudah kita beri ruang dan waktu serta tempat di dalam keluarga kita masing-masing? Atau kita sebagai keluarga justru jauh dari Tuhan Yesus? Sehingga keluarga kita mengalami situasi yang boleh dikatakan mengalami berbagai macam dinamikanya, masalah yang tidak pernah selesai, karena Tuhan Yesus jauh dari keluarga kita. Atau kita memberikan tempat Tuhan Yesus dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita, keluarga yang diberkati, dan ketika menghadapi masalah, tantangan, dan rintangan, kita mampu menyelesaikan dengan baik, karena Tuhan Yesus yang hadir di dalam keluarga kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui novena hari ke-7 ini, kita diajak untuk meneladan keluarga Kudus Nazaret di dalam kehidupan kita. Bisa menerima satu sama lain, bisa memahami, bisa memaafkan, bisa berbuat kasih, dasarnya karena Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka mari kita memberi ruang dan waktu Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita, supaya keluarga kita utuh sebagaimana keluarga Kudus Nazaret. Yang kedua, kita sebagai keluarga juga diajak untuk terbuka bagi keluarga yang lain. Sebagaimana dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, bahwa Maria juga mengunjungi saudarinya. Maka kita juga diajak untuk berkunjung kepada tetangga kita, mengunjungi kepada saudara-saudari kita, dan juga mengunjungi saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan uluran serta membutuhkan mungkin sapaan kita. Semoga novena hari ke-7 ini semakin meneguhkan iman kepercayaan kita, semakin memperkuat keluarga kita, bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat meneladan
keluarga kudus Nazaret. Doa novena kepada keluarga kudus Nazaret. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram sertamu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, maha tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad. Amin.